Sebelum kalian menonton video ini, ada baiknya kalian menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Ayo cepat-cepat tekan tombol subscribe-nya teman-teman. Udah ya. Let's go. Kembali lagi bersama saya, Ade Arya. Hari ini saya akan membagikan sedikit tips cara memilih bambu yang baik dan cocok untuk layangan. Dari bambu santong ya, terutama bambu santong yang banyak digunakan. Jadi kita akan memilihnya. Di belakang saya sudah persiapkan banyak itu. Nah, langsung saja ya. Nah, untuk teman-teman yang baru saja pemula dalam membuat layangan, saya akan memberikan tips caranya untuk memilih bambu, terutama bambu santong. Nah, jika kalian lihat seperti video ini, terdapat mata bambu, bisa dibilang begitu, itu sangat tidak bagus sekali, terutama untuk batang bohnya, atau bisa dibilang sayapnya itu ya. Tidak hanya dari kelurusan bambu, kalian bisa juga melihat dari sisi samping dari buku bambu ini. Kalian lihat sedikit ada merah-merah tua, itu menandakan bambu sudah tua atau sudah wayah dalam bahasa Balinya. Dan kelurusan bambu itu sudah pasti bagus kalau kalian memilihnya yang bagus. Nah, ini merupakan contoh bambu yang menurut saya kurang bagus ya, untuk dijadikan bentang sayap atau batang bohnya atau batang lengkungnya. Ini cocoknya untuk batang leser. Nah, ini merupakan bambu santong yang berisikan mata, tidak cocok untuk batang boh, jadi saya akan gunakannya untuk batang leser ya. Ini sudah lumayan tua atau wayah, bisa kalian lihat. Nah, di sini saya akan gunakan sebagai batang lesernya atau batang tengah, tulang tengahnya ya. Di sini saya punya bambu untuk batang guangan. Di sini bambunya ini saya bilang cukup sempurna, lurus tanpa ada mata bambunya, dan cukup wayah. Sudah cocok untuk digunakan sebagai rangka layangan, dan di sini saya gunakannya untuk sebagai guangan layangan. Ya, sekedar info, ini bukan bambu santong, melainkan ini bambu petung ya. Karena saya membuat cukup banyak layangan, jadi saya gunakan saja semua. Kita eksekusi sekarang. Sebelum kita memulainya, kita memilih bambu yang bagus untuk dijadikan batang boh atau batang lengkung atau bisa bentang sayap ya. Tips menyerut bambu yang baik adalah menyerutnya. Kalian harus tahu seberapa besar layangannya, seberapa tebal bambu yang akan digunakan. Maka dari itu kalian harus berhati-hati dalam menyerutnya ya, sehingga kalian dapat hasil yang bagus. Nah, di sini saya akan membuat layangan kurang lebih berukuran 80 cm. Pertama saya menyerut sebagian di sisi kanan atau sisi sebelahnya, saya bilang itu, secara perlahan-lahan sampai mencapai ketebalan yang diinginkan.
Usahakan untuk menyerut bambu dengan serapi mungkin dan mencapai hasil ketebalan yang diinginkan sampai kelenturannya cukup dapat. Nah, jika sudah, kita lanjut ke sisi lainnya, menyerut dengan perlahan-lahan sampai mengimbangi sisi yang sudah kita serut tadi, supaya hasilnya seimbang. Nah, bisa kalian lihat perbedaannya di sini masih belum seimbang ya. Jadi yang di lingkaran itu harus kita serut lagi supaya mengimbangi yang di sebelahnya. Nah, jika kalian menggunakan buku bambunya sebagai patokan tengah-tengahnya, kalian harus bisa menyerutnya dengan sampai datar atau seimbang dengan kiri kanannya ya, sampai bambunya terlihat rapi dan bagus serta halus. Jika dirasa cukup, lalu kita rapikan buku pada tengahnya tersebut. Nah, ini karena bambunya kita menggunakan patokan buku sebagai tengah-tengahnya, maka sisi kanan dan sisi kirinya itu belum seimbang ya teman-teman. Jadi pada saat pengukurannya harus dipotong lagi di bagian sisi yang masih dibilang panjang. Nah, di sini tips terbesarnya dalam pembuatan layangan supaya gesir atau bisa dibilang layangnya terletak atau diam, mengimbangi batang boh atau bentang sayapnya ya. Seperti yang kalian lihat pada video, saya sedang mengimbangkan panjangnya dari sisi kanan sisi kiri dengan patokan buku di tengah-tengahnya. Bisa kalian lihat masih berat sebelah, jadi bagian yang itu harus diserut lagi. Ingat, serutnya pelan-pelan saja, jangan sampai kebablasan, jadinya ntar lagi yang sebelahnya berat. Kita amplas sedikit untuk membersihkan bambunya dari bekas-bekas serutan yang masih belum rata tadi. Dan dulu video dari saya, semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan untuk kalian para pemula, bisa dibilang begitu, baru-baru membuat layangan, itu sangat cocok sekali untuk kalian ya. Dari segi penimbangan batang, penyerutan bambunya, jadi semoga bisa kalian pelajari ya. Semoga kalian sukses membuat layangannya dan mudah-mudahan dengan berhasil. Dan jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Thank you.